Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube yang saya hormati, semoga dimudahkan dalam rezekinya dan dilancarkan dalam segala usahanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli arsy yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan Allah Ta'ala beri naungan pada naungan arasy di yaumil qiyamah, yang pada hari tersebut tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Bagaimana yang dikatakan dengan pemimpin? Rasulullah juga menjelaskan dalam satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyakan daripada apa yang kita pimpinkan. Diri pribadi kita sendiri adalah pemimpin bagi seluruh anggota tubuh kita. Tangan kita adalah sebagai pemimpin kepada tangan, kepada mata, kepada kaki, dan kepada mulut kita. Dan lain sebagainya anggota tubuh kita adalah selaku pemimpin. Akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala, kemana kita pergunakan mulut kita? Apakah kepada jalan Allah ridai ataupun tidak? Apabila kita pergunakan pada jalan Allah ridai, maka terlepaslah kita. Apabila tidak, maka akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mata kita akan ditanya, kemana kita bawa mata? Apakah kepada jalan yang diridha oleh Allah ataupun tidak? Apabila mata kita pergunakan kepada jalan yang Allah ridai, maka terlepaslah kita. Begitu juga tangan kita dan kaki kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Adil. Bagaimana yang dikatakan dengan adil? At-tawassutu minal amraini, mengambil tengah daripada dua perkara, itu dikatakan adil. Umpamanya satu potong roti untuk 2 orang. Kita bagi sama rata, itu dikatakan dengan adil. Pemimpin seperti itu, pemimpin yang adil, mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semasa dalam dunia ia telah bersusah payah memimpin kaumnya di bawah naungannya, di bawah perintahnya dengan cara adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala keesokan di hari kiamat akan memberi kepada pemimpin yang adil naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syaba nash'u fi ibadatillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, pemuda yang giat beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah menjelaskan kepada pemuda? Karena kita di waktu muda masih kuat tubuh kita untuk mengerjakan kemaksiatan. Tetapi kita pemuda tidak mengerjakan kemaksiatan. Semata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh perintah Allah kita kerjakan, seluruh larangan Allah kita tinggalkan, maka pemuda tersebut akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa rajulani tahabba fillahi ta'ala. Lelaki orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tak kala senang orang lain, kita ikut merasakan senang. Tak kala sedih orang lain, kita juga merasakan kesedihan dan kita bantu orang tersebut dengan seala kadar kemampuan yang kita punyai. Tapi apabila sebaliknya, tak kala orang senang kita yang susah, tak kala orang susah kita merasakan senang, maka ketahuilah kita telah mempunyai sifat iri dengki dalam hati kita. Maka perbaikilah hal tersebut, jauhilah hal tersebut, iri dan dengki yang ada dalam hati kita. Karena dengan hal tersebut dapat membawakan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak kita sukai. Warajulun talabathu imra'atu zatil jamal faqala inni akhafullah rabbal alamin. Kemudian lelaki yang tak kala dipanggil oleh perempuan yang cantik untuk melakukan kemaksiatan, ia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ia melakukan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun zikrillahi ta'ala khalian fafadat ainahu minad dam'i min khasyatillahi ta'ala. Orang yang mengingat kepada Allah Ta'ala dengan rasa takutnya mengalirlah air matanya. Kita ingat kepada dosa kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalir air mata kita, maka mendapat naungan keesokan hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur at-tafakkurus sa'ah khairum min alfi karamah. Kita fikir terhadap dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada 1000 karamah yang kita miliki. Wa rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha an shimalihi. Lelaki yang bersedekah dengan kanannya, maka ia menyembunyi daripada tangan kirinya. Kita bersedekah dengan tangan kanan tanpa memberitahukan kepada orang yang lain. Ikhlas kita bersedekah karena Allah Ta'ala tanpa mengharap imbalan daripada manusia, orang tersebut akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita yang memberi lebih baik daripada si peminta. Warajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Dan lelaki yang sangkut paut hatinya dengan masjid. Selalu dia ke masjid, dimanapun berada dia teringat kepada masjid. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah sedikit kemudahan bagiku, ya Allah. Ini sedikit untuk masjid. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keuntungan pada hari ini sedikit, ya Allah, kepada masjid. Selalu kita teringat kepada masjid. Orang-orang tersebut mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.